Purgatory. Akan seperti apa permainan dari setiap tim di Purgatory yang pertama. Tanpa berlama-lama lagi pemirsa dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mari kita terbangkan pesawat setinggi-tingginya. Dan kali ini kita melihat sudah mulai terbang dari area Guari menuju ke area Skilots. Dan beberapa tim sudah mulai turun ke areanya masing-masing. Lagi-lagi RRQ Hide kali ini akan menguasai area Brasilia menuju ke area bawah. Kita melihat sudah ada Eko Esports di area sentral dan juga ada tim Galaxio. Mungkin mereka bakal menuju ke area dari Firebridge dan Blue Zone akan diambil oleh anak-anak dari tim First Riders, Julia. Yes, betul sekali. Kita lihat dari First Riders bakalan langsung masuk ke area Blue Zone. Tapi kita lihat juga sudah ada gambar-gambar tembakan-tembakan yang terjadi ya. Bahkan kita lihat di sini ada turun di satu watchtower yang sama. Cepet-cepetan ngambil senjata. Dan kita ada seorang Skybeam yang bukan Skyla kali ini pun harus menerima tembakan balasan dari sisi yang lain. Terkikis sudah habis HP-nya, menyisakan 10 HP yang tersisa. Namun sayang sekali ada seorang Jar tidak terselamatkan. Dan itu dia tembakan balasan yang cukup legit dari seorang Rino ke arah Skybeam yang akhirnya berhasil dibalaskan atas kematian seorang Jar. Ya, menurut gua untuk fight di early yang masih cuma keculik satu orang, dua orang kayak gini masih masih oke lah. Kalau misalkan masih ada beberapa orang yang masih bisa nyelamatin dari revival point atau pakai koin lah ya. Jadi hitung-hitung nambah poin kill lah sebetulnya kalau misalkan lu bisa nyulik satu atau dua orang buat bekal sampai ke mid atau ke late game nanti. Jadi lumayan lah ya. Lumayan. Tapi emang ruginya buat NXL ya mereka nggak dapat satupun rupanya untuk fight di early bersama dengan anak-anak dari West Bandits. Dan sejauh ini harusnya dari Skybeam sendiri masih bisa untuk diselamatkan kembali. Dan West Bandit dari awal menit kedua ini mereka sudah dapat satu at least ya. Jadi anak-anak dari tim NXL meskipun ya masih bisa dilamatin ya mereka dapat satu gitu lumayan lah ya, trading kill lah ya. Trading kill itu nggak apa-apa. Yang penting mungkin dengan adanya revival point apakah mereka akan maksimalkan dengan itu atau kayak gimana kita masih belum tahu. Tapi tadi lucu banget sih mereka bisa turun di watchtower yang sama kayak gitu. Bahkan gua aja tadi sempat nggak ngeh kalau itu tuh dua tim yang berbeda karena mereka bener-bener turunnya itu watchtower loh, kecil banget. Terus mereka turunnya sama-sama di situ gitu yang itu untung ada dua senjatanya. Jadi mereka masih sempat tukar-tukaran tembakan. Iya, betul. Jadinya kayak ya buat mereka yang sama-sama turun di watchtower tersebut meskipun kayak ya udah gua mati aja sih. Kalau misalkan gua dapet ya syukur, kalau mati ya masih bisa dihidupin lagi. Ya itulah mungkin strategi dari penggunaan revival point yang boleh gua bilang dimetakan oleh mereka yang ada di divisi 1 gitu loh. Jadi nggak benar-benar dijadiin sebagai strategi utama, tapi buat nyulik-nyulik 1, 2 atau buat nyari informasi di area yang jauh ini benar-benar sangat worth it banget. Dengan catatan di area utama itu benar-benar kosong dan gak ada orang buat lu nge-revive satu orang kalau misalkan nanti keculik. Dan oh my god, kita melihat kali ini sudah ada Gedai tadi dengan berhasil mendapatkan 20 kill dari tim CS Alpha Inc. Gedai sendiri menyumbangkan 6 kill untuk timnya dengan perolehan damage 2076. 2076, 6 poin kill dari seorang Gedai. Itu adalah kontribusi yang luar biasa ya. Jadi 20 kurangi 6, 14 gitu kan. Sisanya teman-teman bagi rata paling banyak nih Gedai, luar biasa ya. Dengan tembakan-tembakan yang gue rasa tadi emang kalau lu ngeh ya, tadi gameplaynya dari CS Alpha Inc. itu di match pertama, match kedua maksud gue, itu tiap mereka ketemu sama orang, mereka hajar, mereka ladenin, mau kayak gimana pun gitu, bener-bener luar biasa, luar biasa konsisten gitu. Dan ini dia standing round kedua, kita lihat dipimpin oleh anak-anak dari CS Alpha Inc. Setelah mereka berhasil mendapatkan Buyah dengan 32 poin yang banyak gitu, meskipun sebetulnya di round pertama tadi mereka finish di posisi berapa ya, gue lupa karena emang beberapa playernya, 2 player terusnya itu tereliminasi di luar zona. Bahkan Eko Esports yang biasanya puncakin aja kali ini berapa harus di posisi kedua, meskipun ya poin kill mereka ada, tapi pada akhirnya mereka tadi harus tumbang juga setelah fight melawan anak-anak dari tim Rebellion karena tadi juga ada satu orang dari tim Bandits, ada Bigoton Rossi juga. Jauh ini mereka punya posisi ketiga dan posisi dari NXL ini benar-benar digeser karena performa mereka di game kedua tadi mungkin ada prediction yang agak sedikit miss dari mereka kalau misalkan mereka masih memainkan soal prediksi dari zonanya ya. Iya betul sekali, tapi kita lihat juga tadi hari ini dari teman-teman Onyx masih belum
terlalu galak kayak biasanya ya. Itu lumayan merindukan permainan yang cukup galak dari Onyx, tapi gue yakin mungkin mereka sedang menyusun strategi yang lebih matang lagi. Dari Rebellion Tower atau dari Mr. Home kali ini masuk ke pertahanan teman-teman dari Bigatron Pro Sugu. Apa yang terjadi? Seorang diri dia masuk ke pertahanan dari Bigatron Pro Sugu. Kali ini cukup terjepit. Bakalan coba untuk diberikan satu tembakan peringatan oleh seorang Mai Putra terhalang dua, tapi tidak disadari keberadaan Mai Putra dari arah belakang. Namun Baik pun berhasil ditumbangkan begitu saja. Kita lihat kali ini dari seorang Seon pun berhasil. Oh my god, dua orang berhasil dijatuhkan oleh seorang Mai dan play yang dilakukan oleh seorang Mr. Home. Belum selesai rupanya Julia, karena kali ini Eko Esports datang di waktu yang sangat tepat, tapi RDL benar-benar tereliminasi karena tembakan dari seorang Arab di jarak yang sangat-sangat jauh, tapi Koja juga tumbang kali ini. Harus segera diselamatkan terlebih dahulu, masih ada upaya, dan kali ini lagi-lagi tumbang oleh tembakan dari seorang Johan dari high ground yang sangat-sangat tinggi. Bahkan ada pressure juga diberikan oleh anak-anak dari tim West Bandit sejauh ini, dan anak-anak dari Eko Esports masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Tapi kalau misalkan skenario-nya West Bandit melakukan penyerangan ke arah tim dari Eko Esports, justru yang diuntungkan kalau menurut gua adalah anak-anak dari tim RRQ Hide. Dan ini dia objektif yang seharusnya benar-benar digunakan oleh setiap tim. Ketika memang mereka masih bisa survive, mereka masih bisa menghindari fight-nya, mereka hindari. Mereka cukup stay di zona nyamannya mereka, di zona aman mereka. Dan kalau misalkan zonanya masih ada di arah mereka, mereka cukup bertahan gitu loh. Karena setiap tim yang ada di arah luar tentunya mereka bakal melakukan fight. Dan kalau kita ngelihat arah lingkaran zonanya, ini ada ke arah Eko, ke arah West Bandit, ke arah RRQ Hide sendiri ya. Ya betul sekali, dan lihat dari West Bandit menurutkan tempo permainannya ya tidak agresif match pertama dan match kedua. Gua rasa dengan adanya beberapa miss tadi di match 1 dan match 2, West Bandit udah lumayan belajar, dan di match 3 menunjukkan permainan yang cukup safe kali ini. Namun dari Eko pun tadi sempat terkena high pressure ya, terus menerus. Ini juga dari RRQ Hide gue udah melihat mereka sedikit keluar kali ini, galaknya udah mulai berasa ya ke arah tim-tim musuhnya. Dan bener banget kata lu dari RRQ Hide, sebenarnya kalau kita berkaca ke match 1 match 2, lu enggak sih kalau RRQ Hide itu selalu ada di zona. Tapi entah kenapa mereka selalu bisa untuk dipulangkan oleh musuh-musuhnya. Entah kayak tadi di Kalahari, mereka udah ada di tengah-tengah zona, tapi mereka coba untuk pergi lebih jauh lagi. Dan baru kita omongin ternyata di sisi lain Kasih pun harus ditumbangkan oleh seorang Koja. Pembalasan yang sangat luar biasa gue rasa dari Eko ya terhadap teman-teman dari RRQ Hide. Ya memang ada beberapa mistake yang sebetulnya harus bisa dihindari oleh anak-anak dari tim Hide itu sendiri. Tapi kali ini ada tim NXL yang sudah berupaya untuk rotasi masuk ke dalam zona selanjutnya dari area pinggiran. Bertemu bersama dengan anak-anak dari tim MPX yang kali ini sudah mulai bertahan di area skillot, bahkan di arah atas. Kali ini sang sniper ada K yang baru masuk di round ketiga, kali ini bakal menyambut anak-anak dari tim NXL yang sudah mulai masuk, dua orangnya ke arah pertahanan dari tim MPX. Oke, kita lihat kali ini spray terus menerus dari seorang Force. Tidak ada ampun, tapi spam granat sudah mulai terjadi kali ini. Amora harus sedikit lebih berhati-hati lagi, bakalan coba untuk nge-pop up wall demi wall. Tapi kita lihat sudah ada terlihat pergerakan dari teman-teman tim NXL. Irazor udah tinggal dikit banget HP-nya, bakal dicari sedikit celah, tapi Amora kurang berhati-hati nampaknya. Berhasil terpick off begitu saja. Ada respon gol dari seorang Danis, double factor sudah disiapkan. Namun ternyata dari arah belakang ada tembakan yang tidak diduga-duga. Amora coba untuk diselamatkan terlebih dahulu, namun Force ternyata menjadi next target dari teman-teman tim NXL. Irazor yang sudah kembali akhirnya berhasil menambahkan 1 poin kill untuk teman-teman. Tapi dari sisi lain kita lihat K tidak tersentuh, dan NXL pun berhasil ditumbangkan. Posisi yang sangat luar biasa dari seorang K tadi di arah high ground, coba untuk backup ke arah teman-temannya yang tidak tersentuh sama sekali oleh teman-teman dari tim NXL yang membuahkan satu squad berhasil mereka pulangkan langsung ke arah lobby. Itu dan memang kunci dari kemenangan tim MPX itu sendiri. Aduh, keculik dan rupanya lagi berenang-renang jadi ikan. Ada yang nembak nelayan dari atas. Nelayannya di atas ya, iya, ada dia di lagi bawah. ikan rupanya di atas sana. Tapi ya memang kalau udah di air kayak gitu gak ada kenok-kenokan lagi. Kalau udah ketembak sampai darahnya habis udah langsung auto eliminate. Dan kalau kita ngomongin tadi soal pergerakan atau fight yang dilakukan oleh anak-anak dari tim MPX dan juga NXL, mungkin NXL juga agak kurang notice di depan mereka. Ini udah ada yang mantekin, ada FX, sehingga pertempurannya udah nggak bisa dihindarin oleh anak dari NXL. Yang mana kalau kita ngomongin soal karakteristik dari NXL, mereka adalah salah satu tim yang selalu untuk menghindari fight di early game. Mereka nggak mau fight di awal meskipun di area drop zone mereka udah ada orang gitu. Mereka sebisa mungkin menghindari itu, dan mereka objektif terhadap zona
objektif terhadap apa yang mereka butuhkan gitu loh. Mereka butuh placement tinggi karena poin eliminasi bisa mengikuti di area akhir-akhir nanti. Tapi alih-alih rupanya mereka udah di-cut, mereka udah ditungguin sama anak-anak dari MPX yang udah lebih siap untuk melakukan fight tadi. Karena kalau kita ngelihat pergerakan dari tim NXL sendiri, 2 orangnya udah ada di depan, sementara 2 orangnya tadi udah ada di arah masih ada di arah belakang lebih tepatnya. Jadi 2 orang yang ada di depan ini yang udah ada di bawahnya si K itu harus nge-fight benar-benar ngelawan 3 orang dari MPX plus backup dari seorang K di arah atas. Ini yang membuat anak-anak dari tim NXL sendiri sangat-sangat sulit untuk menghindari fight yang terjadi di area Warzone tadi. Setelah MPX berhasil menumbangkan anak-anak dari NXL, mereka berotasi ke area Force dan justru di area Force ini malah rame banget ada 3 tim yang bakal fight, Julia. Kita lihat dari seorang Ikal memberikan satu tembakan pembuka. Sakit sekali, setengah HP sudah mulai hilang dari arah musuhnya. Tapi tadi juga udah ada spam granat yang berhasil mendapatkan seorang Nutik. Souza, hati-hati, terlalu depan kita lihat, tapi ternyata cukup berani teman-teman dari First Riders mendapat informasi yang cukup baik. Ini teman-teman dari MPX tidak bisa berkutik sama sekali, namun hati-hati. Ses Alpha Inc kali ini akan hadir untuk menjadi orang ketiga bagi teman-teman dari First Riders dan juga Madura Prime. Tidak sampai di sana, Ikal masih ingin lebih, ternyata mencari sedikit peluang lagi karena sudah menotis keberadaan teman-teman dari tim Ses Alpha Inc yang mana kali ini Thanos dan kawan-kawan sudah mulai memberikan tembakan demi tembakan ke arah First Rider. Namun ternyata Jojo terlalu depan gua rasa, dan kali ini menjadi informasi cukup baik untuk dari First Rider di mana Gedai berhasil tumbangkan. Jojo masih belum terselamatkan. Tersisa Thanos seorang diri terkurung Gruol kali ini di celah yang sangat sempit. Coba untuk dicari peruntungan dan Ses Alpha Inc pun tidak bisa menahan gempuran demi gempuran dari First Riders, Bigan. Bener-bener kuat bertahan melewati 2 tim yang ada di area Force, dan gua nggak bisa bilang itu adalah kesalahan Jojo karena apa yang dilakukan oleh Jojo itu buka jalan sebenarnya. Buka jalan untuk mendistraksi setiap tim yang ada di arah sana. Mungkin Jojo juga nggak notice kalau misalkan MPX-nya udah benar-benar rata dan sisa 1 tim lagi, dan apa yang dilakukan Jojo itu adalah strategi dari timnya. Hanya saja meskipun sudah ada Misha yang digunakan oleh Jojo, tetap ini aim dari pro player kita ini udah bukan main gitu. Di sisi lain kita lihat ada Onyx Olympus yang juga harus bertumbang di posisi ke-6. Dan lagi-lagi kunci kemenangan dari First Rider adalah mereka berhasil nyulik Jojo sebagai kalau boleh gue bilang orang terdepan lah. Orang terdepan frontliner dari fight yang akan dilakukan oleh Ses Alpha Inc sendiri, dan gua rasa kepercayaan diri dari Ses Alpha Inc ini cukup tinggi gitu loh dengan adanya vehicle dan juga Jojo yang siap untuk membuka jalan. Tapi karena emang Jojo-nya keculik, jalannya udah tertutup juga, visionnya udah mulai membuta, udah mulai gelap dari Ses Alpha Inc sampai akhirnya malah dari tim First Rider berhasil mendominasi. Tapi kali ini udah ada Okaner yang terkait posisinya oleh seorang Oja dari jarak jauhan. Dan kalau kita ngelihat posisi dari arah QED ini sangat-sangat berjauhan satu sama lain. Yes, betul sekali. Tadi ada tembakan yang cukup legit dari seorang Oja ke arah O'Connor. Namun benar banget kata Bigan, dari arah QED juga mereka mencoba melebarkan sayap mereka. Posisi yang cukup berjauhan, dan Koja, oh my god, Arab di sini dengan tembakan yang sangat sakit. Kritikal langsung masuk menembus seorang Koja kali ini dari jarak kejauhan. Kucai menjadi next target kali ini dari teman-teman tim RRQ Hide. Joan mencari sedikit celah yang lebih luas lagi ke arah teman-teman dari tim Galaxio ya. Ya, dan kali ini kalau kita ngelihat RRQ Hide sudah berhasil untuk bertahan di area zona selanjutnya. Kita melihat juga ada West Bandit di posisi yang kelima. Hide kali ini memiliki lebih sedikit asa lagi yang akan mereka gunakan untuk bisa fight sampai ke late game. Tapi Eko Esport rupanya bakal meluluh lantakan anak-anak dari tim RRQ Hide karena sudah lontaran granat yang akan dilakukan ke arah Kasih, bahkan ke arah 2 orang yang sampai Kasih berhasil merupakan seorang Koja di sana, terkena tembakan juga. Tapi ada satu penggunaan Just Booster yang berhasil untuk merupakan seorang Kasih. Rupanya coba untuk bertahan terlebih dahulu di belakang. Ada Arab juga terkena damage, dan bahkan kali ini Hide-nya berhasil ditumbangkan oleh tim Eko Esport. 3 lawan 4 tadi yang terjadi, Julia. Oke, kita tadi ada granat yang akhirnya keluar dari seorang Duts yang
berhasil membawa seorang Joan lalu disusul dengan tembakan demi tembakan. Walaupun tim Eko mereka terhimpit zona, tapi mereka masih dengan cukup tenang. Tapi kita lihat kali ini dari tim Galaxio sudah mulai hadir. Kimit memberikan beberapa tekanan yang cukup sulit terhadap teman-teman dari First Rider. Dan kali ini kita dari Eko maksud gua dan dari Dus ternyata lagi-lagi keluar granatnya menumbangkan seorang Mezzo. Kali ini tersisa 3 player saja dari tim Galaxio yang harus menghadapi teman-teman dari tim Eko. Apakah Dus masih punya granat? Harus dipantengin deh, kalau enggak granat dari Dus bisa terus-terusan menghujani teman-teman dari tim Galaxio. Satu granat lagi berhasil meluncur ke arah tim Eko dan itu dia Bigan. Granat dibalas granat, rupanya Galaxio berhasil dapat 10 poin eliminasi. Souzia juga melemparkan granat ke arah Ana, tapi Randy kali ini bergerak dari arah belakang dengan cat boosternya. Peluru pelontarnya udah habis kayaknya, tapi Randy masih sempat dapat satu dan ke arah lawannya masih ada pelontar. Cepat terkena dirinya sendiri. Hati-hati Randy, bergerak udah nggak ada darah lagi. Masih ada cat booster, coba ditekan. Cukup sulit, masih berbekal dengan beberapa gol yang dimiliki. Masih ada 4 lagi, 2 lawan 1. Tapi Randy masih berupaya, masih berusaha. Masih ada asa bahkan Darkonya tumbang juga kali ini tangan seorang Randy. Terkena flash freeze, masih cukup tenang Randy. Cukup tenang, cukup piawai, cukup apik dan ciamik. Satu tembakan lagi, ada flash freeze lagi. Berhasil di ending. Akankah kelas play oleh seorang Randy karena gluolnya sudah mulai habis. Dua-duanya sama-sama shotgun, tapi Souza masih ada 2 gluol. Randy cukup tenang. Satu flash freeze balasan coba dilemparkan ke arah Souza. Terkikis sedikit demi sedikit darahnya kali ini. Ditekan, masih ada 1 flashbang yang dilemparkan. Bergerak lagi Randy ngeker. Udah cukup sekarat kali ini Randy, hati-hati. Souzanya masih coba untuk gulung-gulung terlebih dahulu. Masih cukup sabar. By one, yuk sini by one. Siapa yang berhasil untuk mendapatkan Buyah dari 1 lawan 1 ini? Ada shotgun tekan, ada double barrel di sini yang akan berhadapan dari kedua orang yang masih tersisa. Oke, kita melihat dari POV arah atas dari Randy dan juga Souza. Udah nggak ada gluol sama-sama keduanya, tapi kali ini sudah dikeker seorang Randy. Masih cukup sabar, tapi akhirnya Souza yang berhasil mendapatkan buyanya, memiliki sebuah poin yang bisa dipertahankan. Dan kali ini First Rider Techland berhasil mencuri buyah dari tim Galaxio. Wow, B1